Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih buat teman-teman semuanya udah mau meluangkan waktunya di sore hari ini buat kita sedikit berdiskusi gitu tentang webinar kali ini yaitu Knowledge Management pada PT Unilever Indonesia. Sebelumnya saya izin untuk share screen. Oke. Nah, jadi dalam era globalisasi yang sedang berkembang saat ini, di dalam suatu perusahaan itu banyak informasi yang belum banyak diketahui atau dipahami oleh para setiap karyawannya gitu. Nah, melalui adanya knowledge management ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk para karyawan ataupun orang-orang di dalam perusahaan untuk men-share kemampuannya ataupun men-share informasi yang ada dari setiap individu. Jadi dapat menambah pengetahuan dari karyawan-karyawannya gitu. Lalu adanya knowledge management ini juga sangat membantu sebuah perusahaan ataupun organisasi karena akan membuat suatu perusahaan itu semakin terstruktur dan juga semakin dapat menghemat waktu serta biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan ataupun organisasi tersebut. Nah, sebelumnya saya izin untuk memperkenalkan diri sebentar. Hai semuanya, nama saya Elvira Damayanti. Saya mahasiswa semester 5 S1 Akuntansi di Universitas 11 Maret. Nah, di sini ada kontak LinkedIn dan Gmail saya, siapa tahu kita bisa connect ke depannya gitu ya. Next. Oke, sebelumnya sebelum kita membahas lebih lanjut tentang knowledge management dari Unilever itu, sebelumnya saya mau nanya gitu, apa sih knowledge management itu? Nah, knowledge management atau manajemen pengetahuan ini bisa kita artikan sebagai serangkaian alat atau strategi ataupun metode untuk mempertahankan, menganalisa, mengorganisir, membagikan, juga meningkatkan informasi yang terdapat di dalam suatu perusahaan gitu. Nah, secara umum tujuan dari knowledge management ini juga untuk meningkatkan efisiensi perusahaan dan juga menyimpan pengetahuan yang terdapat di dalam perusahaan tersebut. Nah, dengan adanya manajemen pengetahuan ini, semua bagian yang terdapat di perusahaan diharapkan mampu memperoleh pengetahuan dan wawasan terkait dari bisnis atau operasi yang sedang dilakukan secara lebih mendalam gitu. Nah, awal mulanya konsep knowledge management ini diperkenalkan pada tahun 1990 oleh para akademisi bernama Nonaka Takeuchi Davenport. Lalu mereka mengembangkan gagasan tersebut terkait disiplin ilmu yang tergolong baru saat ini. Nah, agar organisasi atau perusahaan itu dapat terbilang sukses, knowledge management ini harus ada gitu, agar individu dari setiap organisasi tersebut itu dapat saling bertukar informasi dan knowledge management tersebut juga harus dapat dikembangkan gitu. Nah, informasi di sini sangat penting dalam mengambil peran keputusan dalam suatu organisasi. Namun kebanyakan organisasi itu biasanya kesulitan untuk mendapatkan data yang relevan untuk menunjang pengambilan keputusan masalah ini. Gitu. Next. Nah, jadi di knowledge management ini terdapat 4 pilar gitu menurut Stan Coxey tahun 2000. Yang pertama itu ada kepemimpinan. Jadi pemimpin ini bertugas dalam merancang strategi yang dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan dalam sebuah organisasi. Nah, strategi tersebut itu harus dapat menentukan visi dan harus menyelaraskan knowledge management ke seluruh divisi organisasi yang berfokus dalam membangun dukungan dari para eksekutif. Yang kedua itu ada organisasi. Perubahan dalam organisasi ini diwajibkan jika ingin mengimplementasikan knowledge management dan harus diintegrasikan dengan proses bisnis agar dapat memulai perubahan yang positif gitu. Yang ketiga ada teknologi. Teknologi dalam perusahaan itu adalah alat yang penting dalam knowledge management gitu. Agar teknologi ini dapat mendefinisikan kemampuan IT sehingga berjalan dengan sesuai kebutuhan daripada organisasi tersebut. Dan yang terakhir ada learning. Jadi pembelajaran dalam organisasi ini dapat diarahkan ke beberapa pendekatan seperti peningkatan komunikasi gitu. Menjalankan tim yang lintas fungsi dan menciptakan komunitas belajar. Nah, dalam konsep ini, knowledge management ini dapat didapatkan dari proses belajar tersebut. Dalam hal ini, manusia berperan penting dalam mengoperasikan knowledge management system sebagai alat untuk mendukung perusahaan, untuk berkolaborasi, berkomunikasi, sharing ide, dan sebagainya.
Nah, selanjutnya ada company profile dari Unilever yang akan kita bahas hari ini. Nah, Unilever ini didirikan pada tanggal 5 Desember tahun 1933 sebagai Zeepfabriken N.V. Lever. Nah, pada tanggal 22 Juli tahun 1980, nama perusahaannya berganti menjadi PT Lever Brothers Indonesia. Dan di tanggal 30 Juni 1997, perusahaan ini kembali mengganti nama menjadi PT Unilever Indonesia. PT Unilever Indonesia ini merupakan salah satu perusahaan di Indonesia yang berhasil dalam penerapan knowledge management. Gitu. Nah, bagi Unilever sendiri, sumber daya manusia ini merupakan pusat dari aktivitas perusahaan, di mana mereka itu memberikan prioritas kepada para karyawannya untuk mengembangkan sisi profesionalisme, keseimbangan kehidupan, dan kemampuan mereka untuk berkontribusi kepada perusahaan. Nah, di Unilever Indonesia sendiri, itu mereka memiliki lebih dari 6.000 karyawan yang tersebar ke daerah-daerah gitu. Unilever Indonesia sendiri itu memiliki 6 pabrik yang berada di dalam kawasan industri Jababeka, Cikarang, Bekasi, dan pabrik kawasan industri lainnya. Gitu. Next. Nah, di sini ada visi dari Unilever sendiri. Visinya adalah to become the first choice of consumer, customer, dan community. Jadi, Unilever ini menyediakan produk bermerek dan pelayanan secara konsisten dengan menawarkan dari segi harga dan produk yang berkualitas serta aman untuk dipakai oleh konsumen. Next. Selanjutnya ada misi dari Unilever. Yang pertama itu ia ingin menjadi yang pertama dan terbaik di kelasnya untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, menjadi rekan utama dan terbaik bagi pelanggan, konsumen, dan komunitasnya. Yang ketiga, menghilangkan kegiatan yang tak bernilai tambah dari segala prosesnya. Yang keempat, menjadi perusahaan yang terpilih dengan orang-orang yang berkinerja tinggi. Selanjutnya, berusaha untuk meningkatkan target pertumbuhan dan menguntungkan, serta memberikan imbalan yang sesuai untuk karyawan dan pemegang sahamnya. Dan yang terakhir, mendapatkan kehormatan karena integritas yang tinggi di dalam membantu masyarakat dan lingkungan hidup. Nah, berikut ini merupakan salah satu produk dari Unilever. Jadi, Unilever ini mengeluarkan beberapa jenis produk. Yang pertama ada food refreshment, ada home care, dan personal care. Nah, untuk food refreshment sendiri, ini contohnya seperti produk Bango, yaitu kecap. Lalu home care ini ada Molto, itu pewangi pakaian, dan personal care itu X. X itu kayak parfum gitu untuk laki-laki. Next. Nah, lanjut ke penerapan knowledge management pada PT Unilever Indonesia Tbk. Nah, penerapan knowledge management yang dilakukan oleh Unilever ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada komunikasi pemasaran yang bersifat one voice. Jadi, one voice ini sendiri adalah sistem komunikasi yang digunakan oleh perusahaan berbeda-beda, tapi jika sudah dikoordinasi dan memiliki misi yang tepat, maka akan mudah meraih para konsumennya gitu. Sistem komunikasi ini nih bukan hanya untuk meningkatkan pencitraan suatu produk aja, tapi juga menimbulkan hasil penjualan yang baik dari produk yang telah dipasarkan oleh Unilever. Yang kedua, itu ada pengembangan SDM. Jadi, di dalam bagian pengembangan SDM ini, sebuah karyawan adalah aset yang berharga bagi Unilever Indonesia. Karena itu, Unilever membuat strategi dan sistem human capital yang bersifat komprehensif. Nah, hal-hal yang dilakukan oleh Unilever adalah dengan membuat Performance Development Program atau PDP, yaitu di mana karyawan itu melakukan pekerjaannya sesuai dengan kemampuannya. Nah, setiap pertengahan tahun, PDP ini dimonitor melalui Continuous Improvement Discussion atau CID, di mana itu membahas hal-hal yang diperlukan untuk pengembangan sistem kerja dari karyawan Unilever. Gitu. Yang ketiga, itu ada budaya coaching. Budaya coaching di sini menjelaskan bahwa senior manager ditempatkan di suatu departemen untuk membantu atau memimpin karyawan-karyawan yang tergabung di dalam departemennya. Tapi sebelum menjadi coach, mereka diberikan pelatihan terlebih dahulu agar mereka tahu teknik-tekniknya gitu. Nah, budaya coaching ini di Unilever itu diberi nama Building Leaders as Generative Coaches. Dan yang terakhir ada budaya sharing knowledge. Nah, di sini, di budaya sharing knowledge ini, Unilever Indonesia menjelaskan bahwa
Unilever Indonesia itu mendukung atau menunjuk seorang senior manager untuk menjadi learning champion dengan sukarela. Hal ini untuk membagi pengalaman dan pengetahuan mereka di dalam ahlinya masing-masing. Jadi karyawan ini lebih bisa termotivasi gitu melihat dari senior-senior mereka. Gitu. Next. Selanjutnya ada gimana sih strategi teknologi informasi di PT Unilever Indonesia itu? Nah, jadi di Unilever sendiri itu mereka menjalankan sistem EIMC, yaitu Integrated Marketing Communication. Nah, strategi ini adalah strategi yang menjelaskan bahwa perusahaan akan menggabungkan semua sarana komunikasi mereka untuk menyampaikan pesannya dengan jelas, serta sebagai cara agar mereka tuh bisa lebih dekat dengan customer-nya gitu. Jadi customer-nya juga bisa lebih kenal produk mereka gitu. Next. Nah, fasilitas apa sih yang digunakan oleh Unilever Indonesia untuk knowledge sharing mereka? Nah, yang pertama di Unilever sendiri itu mereka punya learning center di daerah Megamendung Puncak. Nah, itu seperti e-learning gitu. Lalu ada juga knowledge club online atau juga bisa disebut online library, itu kayak seperti perpustakaan online dari Unilever sendiri, dan yang terakhir ada intranet yang isinya semua informasi perusahaan, terutama yang berhubungan dengan kinerja perusahaan Unilever. Next. Oke, selanjutnya apa sih manfaat dari penerapan knowledge management itu sendiri di Unilever? Nah, jadi untuk Unilever sendiri mereka mendapatkan banyak sekali manfaat dari penerapan knowledge management ini. Salah satunya adalah penghematan waktu dan biaya, di mana gimana caranya perusahaan itu memanfaatkan waktu dan biaya yang ada untuk melakukan hal-hal yang dampaknya positif bagi perusahaan ataupun karyawannya. Lalu yang kedua itu peningkatan pada aset pengetahuan, di mana untuk bantu para karyawan mereka agar karyawannya itu bisa lebih kreatif dan bisa berinovasi dengan baik dengan mengembangkan produk-produk untuk perusahaan. Lalu yang ketiga ada peningkatan kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan bisnis yang terjadi. Dan yang terakhir ada peningkatan produktivitas, di mana sebuah pengetahuan yang sudah ada akan digunakan untuk melakukan pengembangan produk lagi atau produk-produk yang lain. Jadi produktivitas dari sebuah perusahaan itu akan meningkat gitu. Next. Oke. Dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, bisa diambil kesimpulannya bahwa knowledge management ini adalah proses yang membantu sebuah organisasi dalam memanipulasi pengetahuan maupun pengalaman yang penting di dalam organisasi tersebut. Sehingga pengetahuan penting maupun pengalaman itu dapat bisa saling sharing di dalam suatu perusahaan gitu. Oleh karena itu, perusahaan harus lebih aware terhadap knowledge management mereka, apakah materi atau pengetahuannya dapat diterima oleh para karyawan atau kurang membantu gitu. Jadi knowledge management ini harus ada di dalam sebuah perusahaan atau organisasi untuk membantu individu dalam organisasi tersebut atau dalam perusahaan tersebut agar mereka dapat saling bertukar informasi. Dan knowledge management ini juga dapat dikembangkan sehingga informasi yang telah ditukar itu dapat membantu perusahaan ataupun organisasi tersebut untuk mengambil keputusan yang penting bagi perusahaan tersebut dengan benar. Terima kasih kepada teman-teman semua sudah ikut dari webinar kali ini. Apakah ada pertanyaan? Permisi Kak, saya Emilia. Izin bertanya, apa sih masalah yang sering dihadapi oleh perusahaan terkait dengan knowledge management mereka? Terima kasih. Baik, terima kasih Emil atas pertanyaannya. Untuk masalah yang sering dihadapi oleh perusahaan dalam hal knowledge management itu biasanya kan potensi sumber daya pengetahuan
sumber daya pengetahuan itu kan bisa dianggap sebagai intangible aset perusahaan gitu. Nah, potensinya itu belum dapat dioptimalkan dan biasanya belum dapat dieksplorasi dengan baik. Nah, maka dari itu sebuah perusahaan itu perlu adanya suatu metode yang dapat dikelola menjadi aset kapital agar dapat dikomunikasikan dan digunakan bersama antar individu ataupun instansi yang terkait gitu. Nah, biasanya pengetahuan dalam kapasitasnya itu sebagai pendukung dari kebijakan dan pengambilan keputusan yang perlu disimpan dalam repositori secara terstruktur. Gitu. Apakah sudah menjawab? Sudah jelas, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin sekian dari webinar kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.